Ya, Shalom, saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di Papua, ya, tepatnya di Sentani. Saya ada berjumpa dengan saudara Murtadin baru dari Jawa Barat. Ya, kami berjumpa. Tidak kenal sebelumnya, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya diundang untuk melayani di kediamannya. Hari ini saya berjumpa dengan saudara kekasih ini. Ya, boleh kasih kenal namanya siapa? Nama saya Tansyah Kurniawan, Pak. Tansyah Kurniawan. Jadi dipanggil apa? Tansyah. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa Barat, kota Karawang. Karawang, berarti orang Karawang ya. Sunda. Tiasa ngomong Sunda ya. Biasa. Abdi teh tiasa ngomong Sunda. Aya sabaraha tahun ya, 3-4 tahun abdi teh di Bandung. Jadi tiasa ngomong Sunda. Jadi saya juga bisa bahasa Sunda. Nah, jadi dipanggil nama siapa? Abang bisa dipanggil? Nama kecilnya? Kalau mas kecilnya? Nama kecilnya kalau Nama di kecilnya biasa kalau orang tua, saudara, lu sama teman-teman panggilnya Eno. Abang Eno. Abang No ya. Ya, Bang Eno. Iya, Eno. Abang No. Abang No ini ya sekarang menjadi murtadin sama seperti saya. Murtadin itu artinya berpindah agama. Jadi kami berpindah agama. Bang No dipanggil ya. Iya. Bang No, boleh saya tahu bagaimana dulunya Bang No waktu Muslim? Dulunya waktu Muslim memang kita keturunan dari orang Muslim. Orang Muslim, ya. Kita tidak ada yang Kristiani. Ada ya. Nah, semua itu Muslim karena kalau bilang masalah mengaji ataupun masalah Islam, kita memang diajarkan mengaji dari kecil. Dari kecil ya? Iya, dari kecil, dari lahir mungkin sudah Islam memang. Gitu ya. Iya. Jadi bapak mama orang Muslim ya? Kita istilahnya ikuti orang tua gitu kan. Iya. Dulunya kan kita kan istilahnya orang tua Islam ya, kita pasti ikuti aja, suruh ngaji yang ngaji. Cuma dulu waktu kita mengaji memang saya bisa mengaji, tapi sering dipakai di musola, di masjid itu sering azan. Suka azan? Iya, suka bawa Berarti abang azan. tahu azan ya? Iya. Sangat mengerti azan Mengerti ya? sekali. Boleh coba saya dengar azannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Amin, ya luar biasa. Kenapa saya tanya ini? Kadang-kadang penonton bilang, itu palsu. Dia bukan seperti saya siarkan saudari Ida dari Aceh. Wah, itu orang Kupang katanya. Karena Ida ini kulitnya agak hitam, dia bilang, wah itu orang Kupang, palsu. Saya aja dikatakan palsu. Orang bilang saya ini orang Batak katanya. Ya, saya percaya Tuhan karena uang katanya. Karena uang, motivasinya karena uang. Waduh, saya ikut Tuhan 7 tahun menderita luar biasa. Tapi bukan itu. Ya, berarti Bang No itu suka juga mengaji ya, tahu mengaji. Jadi kadang-kadang orang tidak percaya. Terus bagaimana keluarga Bang No? Gimana? Yang dilakukan dia sampai sekarang ini Ya, awalnya menolak. Waktu saya masuk Kristen itu menolak.
saya bilang. Oke, sekarang mau tanya dulu, bagaimana Bang No menjadi percaya dengan Yesus? Bagaimana pengalaman apa Pengalaman. ya sehingga bisa percaya? Iya. Tidak mudah kan untuk orang mau datang ke gereja, mau beribadah. Tentunya ada awal mulanya percaya dengan Tuhan. Bagaimana percaya dengan Tuhan? Bisa ceritakan sedikit? Awal mulanya saya ke sini tuh tahun 93, itu masuk SMA 1 AB Pura. Oh, sekolah di sini. Iya, SMA iya. 1 AB Pura tahun 93. Mm-mm. Nah, di mana waktu itu memang jujur saja saya fanatik sekali karena di Jawa Barat itu jarang sekali kita berteman dengan namanya beda agama. Semua pasti muslim. Di sini di sekolah itu awalnya saya juga begitu, tidak pernah namanya bergaul dengan agama lain. Ya. Selain agama muslim. Muslim. Itu ya rata-rata kita punya teman itu orang Ternate, orang Jawa juga gitu. Tetapi setelah ya sampai berjalan ya itulah karena mungkin Tuhan Yesus itu memang baik itu. Waktu itu saya jatuh, dimana jatuhnya itu bukan cuma jatuh biasa-biasa aja, tapi itu sudah memang masuk ke dunia hitam, yaitu mabuk, Ya. terus judi. Oh, main judi juga ya? Iya, saya pernah main judi, Pak. Terus ya biasa main ke bar, biasa main ke bar di sini itu kan. Nah, di mana saya waktu itu jatuh itu di mana orang menjauhi saya. Jatuh ini maksudnya jatuh dalam dosa ya? Iya, jatuh dalam dosa ya. itu istilahnya memang kita sudah kelam sekali, sudah nggak ingat namanya itu Tuhan, kita istilahnya sudah nggak kenal lagi namanya Tuhan lagi. Yaitu kita mengenal itu dunia malam saja istilahnya dunia pergaulan yang memang ya cari kesenangan aja gitu. Nah, setelah itu kalau nggak salah waktu itu saya bertengkar dengan kakak saya. Bertengkar dengan kakak? Iya. Kenapa bertengkar? Bertengkarnya sih sebenarnya masalah keluarga juga, karena saya tuh kayak macam seolah-olah tidak dianggap seperti itu, jatuh. Dan memang kakak juga istilahnya gimana ya, mungkin dia dalam kata mungkin niatnya baik untuk mengajar saya karena saya di sini kan dengan kakak saya saja. Tetapi dalam satu sisi kenapa dia lebih memihak kepada keluarga dari sebelah pihak gitu awalnya. Setelah itu saya keluar dari rumah, saya lari dari rumah, yaitu larinya ke Manado. Lari ke Manado? Lari ke Manado selama 2 tahun. Ngapain ke Manado dan dengan siapa tinggal di Manado? Sendiri. Itu ya kita istilahnya ya luntang lantung aja, Pak, di Manado itu. Luntang lantung, tidak, pokoknya sudah kita minta istilahnya ya hanya kita waktu itu berdoa itu kalau memang ada yang niat baik pasti kita ada orang akan nampung saya. Yang nampung itu adalah orang Kristen. Orang Kristen yang nampung. Iya. Ya, terus? Setelah nampung ya kita masa bodoh akhirnya dia bilang kamu mau kemana, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Saya nggak tahu mau kemana. Ya sudah kalau gitu kamu ikut saya ke rumah. Diajak saya ke rumah, biasa dia suka adakan ibadah keluarga. Adakan keluarga, tapi saya nggak terlalu gubris karena dia juga sama saya itu dia tidak memaksakan saya harus masuk dia ke agama, tidak. Gitu. Intinya dia tuh hanya berniat baik menolong saya supaya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sudah hanya dia tampung saya di situ. Tapi saya karena sudah tidak enak hati, akhirnya saya keluar, saya ikut teman pergi tambang emas. Tambang emas itu kalau tidak salah di Tumohon, Tondano itu saya pergi semua itu tambang-tambang emas yang ada di Manado saya pernah pergi. Ya itu juga sama pergaulannya seperti itu. Jadi saya belum berpikiran untuk bertobat, belum. Itu masih istilahnya berpikiran orang bebas lah, tanpa mengenal Tuhan. Ya istilahnya kita kerja hanya ya itu dapat uang pergi mabuk. Mabuk. Iya, kerjanya begitu aja. Mabuk kemana aja? Di mana mabuknya? Mabuknya kadang di tambang, kadang pergi ke tempat hiburan. Tempat hiburan berarti Kayak bar kayak gitu. bar ya? Iya. Main cewek juga Main ya? cewek, iya pasti, Pak. Iya, iya. Main cewek pokoknya ya berzina lah semua. Berzina itu, ya? Itu pasti sudah kita lakukan semuanya. Tapi kita nggak ada istilahnya apa takut sama mati apa tidak. Itu pokoknya tidak mengenal istilahnya Tuhan bilang begini tidak. Kita istilahnya sudah nggak hiraukan itu seperti itu. Setelah dari situ ke Palu. Kalau mau singkat cerita itu sebenarnya ceritanya panjang. Tapi Iya. sama saja di Palu juga begitu. Kita pindah ke Palu, Tambang juga ya? sama juga tambang juga. Iya. Sama juga kelakuannya begitu juga. Hmm. Nah, tahun 2010 saya kembali lagi ke Jayapura. Di Jayapura sini yaitu saya ketemu dengan istri saya ini sekarang. Istri orang apa ya? Istri orang Toraja Merauke, Mama Merauke, Bapak Toraja. Merauke Papua ya, dengan Iya. Toraja ya? Iya. Ya, oke. Nah, setelah itu awalnya juga saya juga walaupun dalam kata istilahnya mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi saya masih jaga nama agama Islam itu. Iya. Saya menjaga, saya bilang kalau kau mau menikah dengan saya bilang gitu kan, kau harus ikut agama saya.
Tapi istri saya juga kuat kan, dia bilang saya nggak mau, lebih baik kita pisah. Oke lah. Tapi ya itulah, hanya saya waktu malam itu begini ceritanya. Ini yang bikin saya itu sampai bisa masuk ke Kristus itu karena mungkin kekerasan saya dengan keegoisan saya, keangkuhan saya, hanya Tuhan tegur saya. Dimana waktu itu kejadiannya itu udah kurang tahu tahun berapa, yang jelas tahun 2010 bulan apanya itu, saya itu dalam kata memang susah di atas susah, pokoknya nggak ada lah itu yang lebih susah di atas sebelumnya. Saya nggak tahu lagi minta tolong sama siapa, sama minta tolong sama keluarga juga malu, sama kakak juga yang ada di sini juga malu. Sudah, hanya dia bilang begini, kau harus banyak berdoa, percaya saja. Siapa yang bilang? Istri saya. Oh, sudah berumah tangga nih ya? Belum, Pak. Itu masih pacaran. Oke, ya. Tapi dia selalu memberikan saya masukan yang baik. Selalu dia istilahnya kau coba berdoa terhadap agamamu kah, mau apa, kau cuma minta Tuhan, pasti Tuhan ini. Saya bilang begini waktu itu. Waktu ini tuh begini, Tuhan, siapapun engkau, saya bilang tuh, mau Allah ke, saya bilang waktu itu saya bilang begitu, mau Allah ke, mau Tuhan Yesus ke, yang mana yang bisa memberikan saya jalan keluar sehingga saya bisa berubah. Karena waktu itu istri saya minta saya harus berubah, karena waktu itu nggak bisa berubah sama sekali, keras saya. Keras ya? Iya, keras. Saya bilang kau harus berubah, kalau begini terus kau tidak akan bisa ini, katanya akan begini terus dan kau akan susah terus. Coba kau cari jalan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan jalan yang terbaik, katanya. Walaupun lewat apapun itu pasti ada. Saya bilang waktu itu saya bilang begini, saya bilang sama saja, walaupun Tuhan bantu juga tetap saja saya harus usaha. Keras itu waktu itu saya, keras. Tetap saja kalau Tuhan hanya kita berdoa cuma jungkir balik juga, kalau Tuhan tidak mengenai sama saja, saya bilang itu. Kalau kita tidak usaha sama saja. Nah, pas di hari waktu itu istri saya bawa ke punya masyarakat di komplek Toraja situ. Nah, di situ ada gereja. Waktu itu gereja baru dibangun. Gereja apa itu? Gereja Blessed Papua Ministry. Yaitu yang pendetanya Pak Yohanes Lenga. Terus dia pertama kenalan dengan saya itu, dia tuh bilang begini sama saya. Kau percaya Tuhan? Saya bilang saya percaya. Tuhan itu memang ada. Tapi saya bilang selama ini Tuhan di mana? Saya bilang awalnya saya bilang gitu. Tuhan di mana? Di masa susah memang Tuhan ada bantu saya. Saya gitu kan. Sekarang ini dia bilang, selama walaupun kau begitu, tapi kan Tuhan masih baik sama kau, masih memberikan napas kehidupan. Itu yang awal pertama. Terus saya bilang, coba kau ikut SPK dulu. Suruh ikut SPK ini. SPK itu apa? Sekolah apa ya, istilahnya kayak pengikut Kristus. Iya. Ya, oke, lanjut. Kau ikuti saja. Bilang, itu kan untuk Kristen Pak. Saya bilang gitu. Saya kan Islam. Itu tidak mengenal agama. Itu hanya supaya kita tuh sadar dan kita mau bertobat. Disitulah saya, kalau tidak salah istri saya ajak saya SPK. Hari pertama itu saya biasa-biasa saja, malahan saya banyak bertolak dengan isi hati saya. Iya. Awalnya. Tapi setelah mereka doakan saya, itu mulai saya ingat semua dosa-dosa saya, semua itu apa yang terjadi selama saya hidup itu kayak macam apa ya? Amin, ya. Macam Tuhan itu memberikan saya suatu penerangan bahwa sudah kau berubah dan saya ampuni kau punya dosa. Itu kayak macam saya di dalam bayangan mimpi saya itu macam ada sesosok orang berbujubah putih menghampiri saya, dia tumpang tangan di kepala saya dan saya merasa beban semua yang ada, kayak tadinya rasa berat kayak ringan sekali. Itu luar biasa sekali waktu itu. Ini dalam penglihatan ya? Dalam penglihatan saya waktu itu, dalam mereka pendeta berdoa itu, saya merasakan bahwa ada seseorang yang mendekati saya dan dia mengatakan bahwa kamu adalah anak saya, dia bilang gitu, putra saya, dia bilang gitu. Saya apapun yang sudah kamu lakukan, saya akan selalu mengampuni kamu. Amin. Iya. Terus dia bilang, cobalah sekarang kamu untuk belajar berbuat baik, karena kita itu adalah anak-anak Kristus yang selalu, dia bilang Tuhan itu akan memberikan jalan yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan anaknya. Siapa yang bilang itu? Ada itu yang bisik saya dalam apa kayak berupa roh, tapi dia berjubah putih tapi nggak kelihatan mukanya gitu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas itu ada orang seperti
sosok Ya. jubah putih gitu. Dia bercahaya memang. Dia mengatakan dalam telinga saya itu, dalam bayangan saya itu seperti itu, dan dia berbisik sama saya begitu. Ya. Terus saya bilang, Tuhan, terus saya berkata sama Tuhan, kalau memang engkau adalah Tuhan, saya bilang, tunjukkan jalan terbaik untuk saya. Kalau memang engkau Tuhan, saya bisa berpindah ke agamamu, saya bilang gitu toh. Kalau Tuhan bisa memberikan saya jalan yang terbaik kemana. Waktu itu saya tidak tahu mau jalan kemana. Nah, setelah itu, kalau tidak salah waktu itu mau nikah dengan istri saya. Nah, waktu itu saya malam-malam, ini kesaksian saya sendiri, orang lain tidak tahu, cuma istri saya yang tahu. Tanya, kalau tidak percaya tanya istri saya. Tengah malam besok mau nikah, ini sudah tuntut untuk menikah, baru saya tidak ada dana sedikit pun, sepeser pun tidak ada, dari orang tua pun tidak ada. Baru waktu itu kan saya masih bertengkar dengan kakak saya belum bisa memaafkan, belum bisa, maksudnya baikan lah. Saya malam-malam pergi ke gereja, waktu itu gereja masih dibangun. Saya bertumpang lutut, saya bilang, Tuhan, saya minta petunjuk dan minta pertolonganmu. Besok adalah hari pernikahan saya, baru saya tidak ada uang sedikit pun di tangan saya. Tuhan, tunjukkan jalan yang terbaik, saya harus bagaimana. Malam itu dalam mimpi dikatakan, coba kau bicara dengan kakakmu, kau meminta maaf kepada kakakmu. Amin. Malam itu. Dan kau harus bicara dengan orang tuamu, dan kau harus mengakui kesalahanmu, dan kau harus memaafkan kesalahan-kesalahan kakakmu, dan kau harus meminta maaf pun kepada orang tuamu. Orang tua ini ada di sini? Enggak, ada di Jawa, Pak. Tapi Di Jawa. kan saya dalam kata, aduh, bagaimana ini? Jadi menghubungin mereka ya? Iya, motif dalam keadaan terpaksa saya harus hubungi. Saya takutnya kan begini, orang tua pasti akan membenci saya dan akan buang saya. Karena saya rencana mau masuk Kristen, karena saya sudah waktu itu sudah mempercaya saya, tapi kan Bapak Gembala itu kamu harus telepon, dan dalam bisikan itu kamu harus bicara dengan kamu, harus bicara, harus berani bicara dan mengakui kesalahanmu. Saya pertama berat awalnya, tapi saya berusaha telepon malam-malam itu, Kak, selamat malam, ini siapa? Ini saya. Bahasa Sunda ya? Iya. Bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Coba bahasa Sunda tuh bicaranya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak. Karena kita udah lama di sini, jadi istilahnya waktu itu teleponnya pakai bahasa Indonesia. Banget teh. Besok saya mau menikah, gitu toh. Tapi sebelumnya saya bilang saya minta maaf, mungkin selama ini saya berbuat salah, saya bilang itu. Karena biar bagaimanapun saya bilang, dan bagaimanapun besok saya harus menikah, dan sekiranya saya bilang Teteh bisa mengampuni saya punya salah-salah. Terus Teteh itu menangis. Teteh ini kakak saudara, ya. Teteh menangis, dia bilang, kok di mana sekarang? Kan dia kan nggak tahu kalau saya sudah ada di Sentani. Saya ada di Sentani. Oh iya sudah, tapi dia dalam kata masih marah sama saya. Kalau bisa Teteh besok datang untuk menghadiri saya punya. Kan memang harus ada saudara atau orang tua yang datang, tapi karena orang tua tidak bisa datang, otomatis kakak yang harus mewakili yang ada di sini. Saya bilang, nanti dilihat sudah. Ya sudah, tapi sebelumnya saya pokoknya sudah utarakan semua saya punya salah, dan masalah maaf dia dimaafkan tidaknya itu saya tidak tahu, tapi nanti saya sudah merasa lega, sudah melepaskan satu. Hanya sekarang saya telepon orang tua saya. Ini yang paling berat. Karena orang tua saya itu kan fanatik sekali. Jujur saya fanatik sekali dalam masalah agama Islam itu fanatik sekali. Kenapa dia fanatik? Sebagai apa dia di sana? Ya bukan sebagai apa, tapi dia mungkin berpikiran begini. Waktu dia bilang sama saya itu bahwa kita punya turun temurun tuh nggak ada yang agama lain. Semua tuh Muslim, bilang gitu toh. Dan kalau seandainya kau masuk Kristen, bilang gitu, sama saja saya ini gagal. Nah, dia menurut dia. Tapi saya jelaskan lagi, keselamatan dunia saya bilang itu bukan orang tua yang tanggung. Itu kami yang sudah dewasa dan kami sudah punya pilihan sendiri dan punya jalan sendiri, itu yang kami yang tanggung. Masalah masuk surga dan tidaknya itu adalah saya sendiri dengan Tuhan yang tahu, bukan manusia yang menentukan. Itu menurut firman Tuhan. Saya bilang gitu. Waktu sama-sama mamanya, pertama mama tuh kan bapak udah almarhum. Mama bilang, ya terserah kamu sudah, dia bilang gitu kan. Awalnya memang dia nggak terima. Ya sudah hanya. Tapi sebelumnya saya bilang sama mama sebelumnya saya minta maaf. Minta maaf sudah berbuat banyak, mungkin mama tidak sesuai dengan mama punya keinginan, tapi inilah jalan hidup saya, di mana agama ini telah mengubah saya punya hidup,
dan sudah memberikan saya semangat hidup kembali, saya bilang gitu kan. Dan saya sudah meninggalkan yang namanya itu yang berbuat-buat yang apa, jalan yang jelek lah, saya bilang itu. Walaupun kami mungkin tidak luput dari dosa, tapi setidaknya kami mengurangi dari hal-hal itu. Apalagi besok kami udah menikah dengan istri saya bilang. Terus dia tanya, apakah dengan paksaan aku masuk Kristen? Tidak, ini saya punya keinginan sendiri. Karena saya merasa bahwa Yesus itu sudah memberikan saya penerangan dalam hati saya dan telah mengubah saya punya hidup. Seperti dia mengatakan bahwa bukan iman yang menyelamatkan kamu, tapi kasih yang lebih tinggi daripada iman. Itu yang dimana saya melihat itu orang-orang Kristen itu tidak seperti apa yang kita lihat. Ternyata mereka itu malah lebih baik daripada orang-orang yang satu Muslim. Contohnya saya bilang waktu itu, contohnya waktu saya terpuruk, padahal teman saya itu Muslim semua, mereka pada kemana? Tidak ada satupun yang tolong saya, membantu pun tidak ada. Malah orang-orang Kristen inilah yang membantu saya, menyelamatkan saya, menolong saya sampai saya bisa hidup seperti sekarang ini. Kalau seandainya bukan mereka ini, mungkin saya sudah tidak tahu mati di mana. Saya bilang di Manado itu sudah banyak sekali orang mau rencana jahat sama saya, itu sudah terlalu banyak. Tapi ya itulah, karena kasih karunia Tuhan itu, Tuhan datangkan orang sampai menyelamatkan saya. Kalau pikir saya di Manado itu sampai kelaparan, tidak tahu makan, uang tidak ada, supaya saya pun di kantong. Tapi ada orang, istilahnya ada orang datang menyelamatkan saya, memberikan saya hidup kembali. Padahal kalau saya waktu itu sudah frustasi sekali. Ya itulah mungkin, ya gimana ya, Tuhan terlalu baik, dimana susah sekali untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan kepada saya waktu itu. Di sini juga ya sampai sekarang, sampai saya seperti ini, kalau seandainya tidak ada orang-orang yang sekeliling saya ini yang menyelamatkan saya, mungkin saya tidak akan seperti ini sekarang. Amin. Karena waktu saya jatuh di atas jatuh itu memang tidak ada satupun yang peduli, yang bisa menyelamat. Waktu Bapak meninggal saja, waktu Bapak saya kan tidak bisa menghadirinya. Saya bingung kenapa orang Kristen, biarpun kita berbeda agama, tapi mereka mau mendoakan orang tua saya, mendoakan saya, saudara-saudara saya, orang tua saya. Bahkan mereka juga menolong saya. Bahkan dalam pernikahan saya, kalau dipikir saya tidak ada, tapi itulah kebaikan Tuhan. Amen. Tuhan mendatangkan orang-orang yang baik hingga kita punya pernikahan itu bisa berjalan dengan lancar. Itu saya ingat sekali, dimana jemaat itu mereka pada nyumbang waktu itu, sehingga bisa terjalannya pernikahan waktu itu. Amin. Luar biasanya di situ, dan memang perbedaannya jauh sekali. Terus udah punya anak ya? Iya, waktu itu sudah punya anak. Ya sampai sekarang ini anak baru satu. Nah, anak ini cuma satu anak ya? Iya, cuma satu aja. Anak cuma satu. Umurnya berapa sekarang? Anaknya udah 8 tahun, Pak. 8 tahun. Terus semenjak percaya dengan Tuhan Yesus, berarti rajin ke gereja. Terus apa tanggapan dari keluarga? Mungkin mereka marah ke apakah bagaimana? Apa yang dialami sekarang? Awalnya mereka memang marah, tidak menerima saya, bahkan sampai tidak mengakui anak. Tetapi setelah mungkin dilihat dari perubahan saya, dari tutur kata, dari perilaku, bahkan saya lebih banyak membantu orang tua daripada sebelum-sebelumnya. Jadi dia percaya bahwa mungkin anak saya ini mungkin itulah jalan terbaik. Hanya dia bisa menerima sekarang. Amin. Sekarang keluarga bisa menerima ya? Iya. Bahkan saudara-saudara juga yang di Jawa sana, di Kerawang itu udah pada menerima saya, agama apapun, dia bilang. Kan sudah jelaskan sebelumnya, agama apapun, dari manapun, karena di mata Tuhan itu semua sama. Amin. Berarti mereka sudah menerima ya? Iya, sudah. Terus menerima. Apa harapan abang buat keluarga dan orang-orang, saudara-saudara, teman-teman yang Muslim, terlebih keluarga atau teman di sana, saudara di Kerawang? Ada sesuatu yang mau dibilang? Ya silakan, bilang kepada mereka. Ya, lewat YouTube ini. Kalau saya sih gini ya, kalau saya punya pesan kepada saya juga tidak memaksakan mereka untuk masuk ke agama Kristen. Ya istilahnya apa yang mereka yakini ya jalani. Tapi istilahnya janganlah sekali-kali membenci sesamamu, itu aja. Karena walaupun bagaimanapun, mau agama Kristen kayak Buddha kayak,
menurut saya di mata Tuhan itu semua sama. Itu saja. Jangan terlalu membenci kepada sesama, karena Tuhan itu biar bagaimana manusia itu adalah ciptaan Tuhan semua, nggak ada yang dibeda-bedakan. Itu karena kita tuh gini ya, karena dulu kita diajarkan itu memang dalam Islam itu memang kita harus tidak boleh kayak macam membenci agama lain. Membenci ya, diajar membenci ya. Membenci. Padahal sifat Tuhan itu Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang ya. Tapi mereka nggak suka kalau agama lain. Agama lain nggak suka ya. Suka. Sedangkan hablun minallah, hablun minan nas, mengasihi Allah, beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, berarti cinta kepada manusia. Tetapi kenyataannya mereka benci ya. Benci. Iya. Karena memang kita diajarkan dari kecil itu, waktu kita di pengajian itu memang kalau kita berbeda agama itu kan disebutnya kan kafir. Karena bahwa mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Sempurna. Ya, paling sempurna daripada agama lain. Dan mereka bilang bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Menurut mereka. Karena itu salah ajaran-ajaran seperti itulah makanya mereka bisa membenci agama macam Kristiani, yang utama Kristiani ya dibandingkan Buddha. Mereka nggak pernah terlalu pusing dengan agama Buddha, Hindu. Ya. Yang utama memang musuh-musuh mereka pertama itu adalah orang Kristiani. Orang Kristiani ya. Padahal orang Kristiani dibilang saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, saudara kita. Tapi entah kenapa dibilang kafir ya, kafir ya. Saya membuktikannya juga di dalam kehidupan saya. Mereka menganggap saya ini jahat, saya ini nggak berguna, saya nggak berarti. Ya betul abang bilang agama Islam agama yang paling benar, agama yang paling bagus, agama yang paling sah di dunia ini sempurna. Padahal lihat di Iran, di Irak, di Baghdad, di negara-negara Islam mereka kacau ya, kacau, hancur. Yang saya tidak suka di agama Islam itu begini. Apa yang nggak disuka di dalam agama Islam? Silakan. Di agama Islam itu begini. Di Al-Quran itu kan sebenarnya nggak ada istilahnya kita harus saling membenci sesama. Tetapi kenapa di Islam harus membenci sesama gitu? Dan dia merasa bahwa Islam itu paling sempurna gitu. Sekarang begini, kalau di Al-Quran saya tidak dikatakan bahwa kita harus membenci sesama. Tetapi di situ tapi kita diajarkan harus membenci sesama. Harus saling istilahnya gimana ya? Itu yang saya tidak suka. Tetapi di Kristen yang perbedaannya di sini. Kalau di Kristen di Alkitab itu dikatakan bahwa kita harus mengampuni musuh kita. Musuh kita. Bayangkan musuh kita ya. Berarti kita tidak peduli orang mau bikin apa, nggak pusing kan? Nah, tapi aneh ini ya. Ini saya alami di YouTube saya juga. Mereka bilang saya diserang saya kafir, laknatullah, haram jadah, macam-macam kata-kata kotor-kotor. Tapi Tuhan tidak mengajar balas jahat dengan kejahatan ya. Itulah itu kasih Tuhan. Yang membedakan itu sudah. Makanya saya disitulah, karena saya kan orangnya tidak suka dengan kekerasan, tidak suka membenci orang. Karena saya pikir begini, sama manusia itu sama gitu. Kenapa kalian harus membenci yang insya Allah walaupun berbeda agama, tapi kan dia juga manusia, bukan binatang. Binatang saya disayangi, apalagi manusia. Di mata Tuhan itu semua sama gitu. Itu yang saya membedakan di situ. Kenapa kalian harus membenci dan harus istilahnya kadang-kadang saya nonton di YouTube itu kayak macam orang bilang tidak boleh ibadah. Sebenarnya kalau menurut saya kan masing-masing. Intinya kan tidak mengganggu sesama. Mereka mau ibadah kan mereka percaya sama Tuhan yang benar. Kenapa kita harus larang? Apakah kalian sudah sempurna? Kan tidak juga. Amen. Keselamatan itu kan bukan masalah agama yang menyelamatkan, tetapi kan kita dari diri kita sendiri. Amen. Itu yang saya tidak kurang setuju dengan ajaran Islam itu seperti itu. Tapi kalau seandainya kita hidup berdampingan, itu saya yakin itu Indonesia ini akan damai. Amin. Terima kasih. Apalagi kita saling ragu walaupun berbeda agama, kita tidak perlu lagi berpikir dia Kristen, kita Islam. Amin. Tidak seperti itu. Saya yakin percaya Indonesia ini akan aman dan tentram dan mungkin sejahtera. Kalau hidup damai, saling menghargai, saling menghormati ya. Apalagi Indonesia ini dengan budaya yang berbagai macam ya. Ada Hindu, ada Buddha ya, ada Katolik ya. Kita harus mengakui itu. Kita nggak bisa harus dipisahkan dari agama-agama lain, nggak bisa. Itu yang saya kurang setuju dengan mereka punya prinsip bahwa Kristen itu begini, Kristen itu kafir, jadi kita nggak boleh berteman dengan mereka. Menurut saya itu nggak setuju. Itu aja sih. Ya, terima kasih saudara kekasih. Inilah kesaksian Bang Peno, Bang Tansya Kurniawan, Abang asal dari Kerawang. Inilah kesaksian kenapa saya masuk Kristen.
karena saya merasakan bahwa mendapatkan kedamaian, mendapatkan kehidupan dan ketenangan dalam hati yang bisa mengubah hidup saya, di mana Tuhan telah mengubah dari hidup kelam, hidup kita, sehingga Tuhan bisa menghidup seperti sekarang ini, memberikan saya kesempatan untuk hidup lebih baik. Amin. Ya, terima kasih saudara. Nah, inilah saya dengan Bang Peno. Ya, abang ini asli Sunda, Jawa Barat, Kerawang. Ya, terima kasih. Salam sehat, kuat selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.